Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Maya Finaska Putri dari jurusan Farmasi. Di sini saya dan Bu Ana akan membawakan menyampaikan sebuah materi insecure. Pada Bu Ana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Bu Ana Saida Rahmania. Saya di sini mengajar bimbingan konseling. Oke, jadi pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar tentang insecure. Jadi kira-kira tahu nggak kenapa pembahasan kita itu tentang insecure hari ini? Karena akhir-akhir ini sering sekali ya di media sosial itu banyak sekali anak-anak, terutama anak-anak muda seusia teman-teman mungkin yang merasa bahwa dirinya itu insecure, atau sering sekali juga ada pembahasan-pembahasan ya di media sosial itu bagaimana cara mengatasi insecure, bagaimana agar kita tidak insecure, seperti itu. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah paham, sudah tahu apa itu insecure, atau masih ada yang baru dengar apa itu insecure? Oke, jadi yang pertama, insecure itu apa sih? Mbak Nanda? insecure itu kalau menurut saya tuh kayak kurang pede gitu. Ya, benar. Secara teori, insecure itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu hingga tidak percaya diri. Maksudnya apa? Ketika teman-teman tiba-tiba mungkin merasa, kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya aku malu kalau harus melakukan ini, kayaknya eh, aku nggak bisa deh jadi kayak dia. Nah, itu adalah perasaan insecure. Banyak sekali penyebab dari insecure. Ada yang merasa insecure karena alasan fisik, ada yang karena alasan ekonomi, ada yang alasan kemampuan, ada karena background pendidikan, ada strata sosial atau masa depan, bahkan ada orang yang merasa insecure karena hanya ada titik wajah di jerawatnya, itu bisa membuat seseorang juga merasa insecure. Kira-kira nih Mbak Nanda pernah nggak merasa insecure? Ya, saya sempat pernah merasakan insecure karena ya apa ya, kayak postur tubuh saya tuh kecil gitu, nggak bisa kayak anak-anak. Jadi ada 5 alasan utama kenapa orang itu merasa insecure. Yang pertama ada takut gagal atau penolakan dari lingkungan. Lalu yang kedua ada terlalu perfeksionis. Kemudian juga ada kecemasan sosial atau mengikuti standar sosial yang sudah ditentukan oleh masyarakat biasanya. Lalu yang keempat ada korban bullying. Lalu yang kelima ini yang sering sekali mungkin kita rasakan, yaitu suka membandingkan diri dengan orang lain. Kalau secara teori psikologi sebenarnya insecure itu merupakan hal yang wajar. Kenapa kok merupakan hal yang wajar? Ya karena kita manusia. Wajar kalau misalnya kita merasa insecure ketika melihat orang lain misalnya. Pertanyaan nih, kira-kira teman-teman selama ini kebutuhan makannya, kebutuhan minum, kebutuhan tidurnya kira-kira sudah terpenuhi belum? Mbak Nanda ini misalnya kebutuhan makannya sehari-hari kira-kira sudah tercukupi Ya, atau kalau menurut saya sih ya mungkin sudah, tapi kadang sering telat terus kalau kebutuhan tidurnya sudah tidur. merasa nyenyak tidurnya atau masih kurang nyaman? Kalau nyenyak sudah, tapi kadang pola tidurnya itu sampai di atas jam 12 gitu. Berarti kadang-kadang masih merasa belum nyenyak ya, kalau ada tugas mungkin ya. Ini ada teori psikologi yang disampaikan oleh Abraham Maslow, biasa disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Di situ ada 5 kebutuhan.
Menurut tokoh tersebut, kita dalam hidup pasti memiliki kebutuhan. Nah, dari kebutuhan tersebut akan naik satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan fisiologis. Seperti yang sudah saya tanyakan tadi, apakah makannya sudah terpenuhi selama ini, minumnya bagaimana, terus kebutuhan istirahatnya, kebutuhan tidurnya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian ada kebutuhan safety atau rasa aman. Kemudian ada kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Terus akan naik ke kebutuhan harga diri, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan tersebut saling berkaitan. Seperti yang tadi ya, ketika kita sudah merasa kebutuhan fisiknya terpenuhi, kita akan naik ke kebutuhan rasa aman. Jadi kalau kita sudah merasa makanya udah terpenuhi, istirahatku udah enak nih, udah nyenyak, maka kita akan merasa aman. Kemudian kalau kita sudah merasa aman, maka akan naik lagi, yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Ketika kita sudah merasa aman, maka kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa menjalin relasi dengan orang lain. Kemudian setelah itu, ketika kita sudah merasa aman dan bisa berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan merasa bahwa diri kita itu sudah berharga. Setelah berharga, baru naik ke aktualisasi diri. Kita bisa melakukan kemampuan, kita bisa menunjukkan kemampuan yang kita miliki dengan percaya diri, karena kebutuhan-kebutuhan dari Maslow tadi sudah terpenuhi. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan fokus ke tahapan yang kedua, yaitu rasa aman atau safety. Tadi balik lagi ya, secara teori psikologi bahwa insecure itu merupakan hal yang wajar karena kita manusia. Setiap orang di dunia ini pasti butuh yang namanya kepastian. Setiap orang pasti butuh rasa nyaman dan aman. Coba nih Mbak Nanda, kira-kira lebih memilih punya tabungan atau tidak? Memilih punya tabungan. Lalu Mbak Nanda lebih memilih punya kekasih misalnya yang ganteng, yang cakep menurut Mbak Nanda, atau ya udah deh yang pas-pasan aja nggak apa-apa? Kira-kira milih yang mana? Ya, yang pas-pasan aja, yang penting apa ya, bisa tahu menerima kekurangan Gitu, kita. nggak milih yang cakep. Oke, dari jawaban tadi ya, seperti Mbak Nanda memilih ingin lebih memiliki tabungan daripada tidak, atau mungkin teman-teman juga lebih memilih, aku lebih milih yang cakep aja lah daripada yang pas-pasan, tapi cakep menurut kita ya, karena cakep itu relatif. Dari jawaban tersebut kita bisa pahami bahwa setiap orang itu ingin rasa aman. Udah deh yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja. Pasti pengennya seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman merasa insecure, itu sebenarnya nggak apa-apa. Justru yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan atau memanjakan insecure tersebut. Dan sekarang saya dan teman-teman sama-sama belajar bagaimana cara kita mengendalikan insecure tersebut. Jadi kalau kita balik lagi ya, seperti di awal tadi, berbicara tentang safety atau rasa aman di sini, yaitu ada security of body, yaitu ada yang insecure dengan fisiknya, insecure dengan kemampuannya, insecure dengan harta yang dimilikinya. Itu semua masuk ke tahap secure atau rasa aman atau safety tadi. Pokoknya ya memilih yang enak-enak aja deh, yang aman-aman aja gitu ya, wajar karena itu adalah manusia. Mbak Nanda, kira-kira merasa insecure tadi karena hal apa?
dalam hal fisik. dalam hal fisik. Kira-kira sudah bisa berdamai belum dengan hal tersebut? Ya, alhamdulillah sudah bisa. Karena setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus bagaimana caranya Mbak Nanda itu mengendalikan insecure-nya ketika insecure-nya muncul itu, bagaimana caranya Mbak Nanda untuk mengendalikan insecure tersebut? Kalau menurut aku sih kayak apa ya, kayak ya udah nggak apa-apa gini ya, gitu kan, nggak usah merasa malu, nggak usah merasa minder, karena apa ya, kita udah ada porsinya masing-masing. Kira-kira selain yang apa insecure karena bentuk tubuh tadi ya, ada lagi nggak selain? Jadi dari contoh jawabannya Mbak Nanda tadi ya, bahwa insecure itu bisa kita kendalikan. Lalu ada tipe-tipe insecure. Yang pertama ada insecure fisik. Itu jelas banget ya, itu sering sekali mungkin kita rasakan ya, kita alami seperti yang Mbak Nanda rasakan tadi, juga insecure fisik ya. Duh, kayaknya aku kok kurang cantik ya, kayaknya aku kok kurang tinggi ya, kayaknya aku kok hidungnya nggak mancung ya, nggak kayak Mbak Nanda misalnya. Tuh kayaknya aku badannya terlalu gemuk atau badannya terlalu kecil. Sering nggak kita seperti itu? Sering ya. Selalu ada yang merasa kurang dalam diri kita. Padahal kalau kita lihat ini misalnya ya, Mbak Nanda kan tadi merasa bahwa insecure dengan bentuk tubuhnya karena merasa badannya kok kecil ya melihat temannya. Padahal di satu sisi lain, misalnya nih saya melihat Mbak Nanda ini badannya bagus ya, badannya ideal misalnya. Kayak aku mungkin badannya berisi, badannya gemuk, nah itu tinggi ya, cantik, putih. Bisa jadi seperti itu. Ketika Mbak Nanda merasa insecure melihat temannya, melihat orang lain, tetapi ada orang lain juga yang insecure kepada Mbak Nanda. Jadi ketika kita insecure, pasti itu sedikit banyak ada orang lain juga yang merasa insecure sama kita. Kita nggak paham itu, kita melihatnya selalu ke orang lain. Terus mungkin setelah itu temannya Mbak Nanda tadi yang mungkin Mbak Nanda merasa insecure sama temannya, nanti temannya juga bisa jadi lihat ke temannya yang lain, kayaknya dia pinter banget ya, kok dia kalau setiap kali ada guru yang ngasih pertanyaan dia bisa jawab, kayaknya nggak bisa deh seperti itu. Selalu ada yang seperti itu ya. Jadi teman-teman, insecure itu nggak akan pernah habis, terutama membahas masalah fisik itu nggak akan pernah habis. Ketika kita melihat orang lain selalu aja ada yang lebih. Bahkan nih contohnya sekelas artis-artis Korea itu masih ada aja yang dia melakukan operasi plastik. Padahal dia ibaratnya artis ya, dia melakukan operasi plastik. Itu karena kenapa? Kok dia melakukan operasi plastik? Karena ya dia merasa bahwa dia tidak aman dengan tubuhnya. Dia merasa bahwa masih ada aja yang kurang dengan tubuhnya. Jadi misalnya nih kita merasa insecure, ya nggak apa-apa, itu wajar. Yang penting kita bisa mengendalikan dan tidak memanjakan insecure tersebut. Itu. Kemudian yang kedua ada insecure atas kemampuan atau skill. Kalau tadi yang pertama kita membahas tentang insecure fisik, lalu yang kedua ada kemampuan. Misal nih Mbak Nanda tuh ngelihat kalau ngelihat orang yang bisa ngomong di depan, ngelihat orang
eh, bisa mempesona banget di depan, kok bisa ya dia seperti itu, aku nggak bisa ya. Kadang kita merasa seperti itu nggak? Iya. Itu eh, kemampuan, cuma balik lagi, kalian melihat kemampuan orang lain tapi kita lupa untuk melihat kemampuan pada diri kita sendiri. Misalnya nih saya melihat Mbak Nanda ini rajin banget ya, tiap di kelas selalu rajin nyatetnya, catatannya itu selalu rapi, tiap kali ada guru yang bertanya selalu bisa menjawab, terus akhirnya insecure. Kemudian seperti tadi, Mbak Nanda pun juga bisa jadi merasa insecure, misalnya nih melihat contohlah mau di Ayunda misalnya, di Ayunda keren banget ya bisa sekolah di luar negeri, aku kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ya udahlah aku gini-gini aja, susah ya kayaknya kalau misalnya harus seperti itu, sebenarnya aku kayaknya tapi kayaknya nggak bisa deh, ya udah deh gini-gini aja. Padahal banyak sekali orang mau jadi seperti Mbak Nanda, tetapi Mbak Nanda lupa dan akhirnya sering juga melihat orang lain. Jadi seperti itu terus. Ketika kita insecure, padahal juga ada orang lain yang insecure dengan kita. Nah, insecure itu bisa jadi pemicu atau semangat yang positif atau negatif. Kalau positif maka akan menjadi motivasi untuk diri kita. Kalau misalnya negatif maka akan menjadi minder. Contoh misalnya insecure yang positif. Ketika kita melihat orang lain tadi ya, ketika Mbak Nanda melihat mau di Ayunda misalnya, kok pinter banget ya bisa kuliah di luar negeri gitu. Tuh kayaknya aku besok-besok juga pasti bakal bisa deh. Seperti itu. Caranya gimana? Ya akhirnya dia semangat untuk belajar. Mulai dari sekarang. Oke, aku mulai dari sekarang aku harus rajin belajar, misalnya aku harus rajin baca, aku pengen besok-besok setelah lulus dari SMK Agama Cendekia misalnya, aku pengen lanjut kuliah, atau misalnya yang pengen kerja, ya nggak apa-apa, juga harus diimbangi dengan ini juga ya, dengan apa, belajar juga, atau yang termotivasi untuk membuka bisnis, misalnya sekarang lihat anak-anak muda yang bisnisnya udah keren-keren, jadi akhirnya memicu semangat, oke aku akan semangat belajar biar setelah lulus dari SMK Agama misalnya aku bisa melanjutkan apa yang menjadi impianku, apa yang menjadi cita-citaku misalnya seperti itu. Nah itu adalah insecure yang bersifat positif ya, yang bisa memicu motivasi dan semangat kita, itu baik, kalau seperti itu baik teman-teman. Tapi yang tidak baik adalah yang negatif, yang membuat kita minder. Seperti tadi ketika melihat temannya misalnya nilainya bagus atau bisa ikut perlombaan atau kompetensi yang macam-macam itu, terus kita ini yang merasa kayaknya aku sebenarnya pengen seperti dia, aku juga pengen ikut kompetisi, ikut lomba-lomba, tapi kayaknya itu susah deh, kayaknya aku nggak bisa deh, itu sulit banget, ya udahlah ya udah nggak apa-apa guys, gini-gini aja lah, itu yang negatif. Terus kita akhirnya minder, terus kita nggak mau berusaha, itu yang menjadi bahaya. Terus Mbak Nanda, kira-kira kan pernah insecure nih, kira-kira insecure itu insecure-nya Mbak Nanda itu menjadi hal yang positif atau malah negatif? Yang positif. Karena apa? Ya cuma kita apa ya? Kita minder, kita insecure sama orang lain kan, seperti ibu tadi bilang kan, setiap orang kan juga punya kelebihan masing-masing kan, orang juga pasti insecure juga sama kita. Jadi ya intinya bersyukur aja. Jadi insecure-nya Mbak
positif. Selanjutnya ada dampak dan bahaya dari insecure. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa insecure itu bahaya banget kalau kita menjadikan insecure itu sebagai insecure yang negatif atau merasa minder. Cuma apa sih yang kira-kira jadi bahayanya secara langsung dan tidak langsung? Gini teman-teman, ketika kita merasa insecure ya, pada saat kita merasa insecure, misalnya sekarang kita merasa insecure, kita itu untuk menguasai dunia kita sendiri ya, itu kayaknya sulit banget. Kenapa kok sulit? Karena yang pertama kita sudah membatasi diri. Seperti tadi kalau misalnya kita merasa minder ya, hanya kita membatasi diri, kita nggak mau belajar, ya udahlah, nggak apa-apa. Misalnya teman-temanku seperti itu, teman-temanku nilainya bagus, aku merasa sulit, aku nggak bisa, ya udah ini aja, nggak apa-apa deh. Terus yang kedua, ketika kita sudah membatasi diri, maka untuk keluar dari dunia kita itu tadi itu akan sulit karena kita sudah membatasi diri kita. Jadi akhirnya mau keluar, mau untuk mengeksplor, terus untuk memotivasi, akhirnya sulit karena di awal kita sudah membatasi diri. Sebenarnya kita itu bisa melejit ya di ruang kita sendiri, di ruang kita yang insecure itu tadi, sebenarnya kita bisa melejit, kita bisa lebih besar dari ruang yang membuat insecure itu tadi. Tetapi karena ya itu tadi di awal kita sudah membatasi diri, jadi akhirnya kita sulit untuk bisa keluar itu tadi. Jadi kita di sini sepakat ya teman-teman bahwa insecure itu bisa menjadi berbahaya dan tidak berbahaya. Tetapi insecure itu juga dirasakan oleh hampir semua orang. Mungkin ada yang sudah bisa mengendalikannya, yaitu bagus, tapi ada yang masih berusaha sama seperti kita saat ini. Nah, tugas kita balik lagi yaitu mengendalikan insecure tersebut. Kemudian memang benar nggak sih kalian itu insecure atau diri kalian sendiri yang membuat menjadi insecure? Nah, maksudnya adalah ketika saya sekarang ini ya ada di hadapan teman-teman, bukan berarti saya tidak merasa insecure, tapi karena saya sudah mengendalikan insecure, makanya saya bisa ada di sini bersama teman-teman semua. Saya pun di sini juga masih belajar sama seperti teman-teman. Terkadang banyak orang yang merasa insecure, padahal dia bukan insecure, tapi karena dia membuat dirinya sendiri menjadi insecure, maka dia akan jadi insecure. Misalnya, aduh kayaknya aku nggak pede deh ada di sini, kayaknya aku nggak bisa deh Bu ada di sini, aku nggak bisa deh Bu melakukan ini. Nah, itulah diri kita sendiri sebenarnya yang membuat insecure. Jadi sebenarnya kita itu bisa ya, misalnya kita mempunyai satu kemampuan, kita bisa melakukan hal tersebut, cuman karena diri kita sendiri yang mulai beli kalau kita itu insecure, kita merasa insecure, akhirnya kita tidak bisa untuk menunjukkan kemampuan itu misalnya, padahal sebenarnya bisa, tapi karena kita sedih kayaknya nggak bisa deh, soalnya ada yang lebih bagus dari aku, jadi aku nggak pede, aku minder deh kayaknya. Itulah karena kita di awal sudah mulai beli kita insecure, akhirnya menjadi insecure. Walaupun tetap ya kita harus melihat kemampuan kita sejauh mana. Tetapi banyak yang salah, udah punya kemampuan tapi tidak mau menunjukkannya. Jadi misalnya seperti ini, Mbak Nanda nih dari jurusan apa Mbak?
Dari jurusan farmasi. Mbak Nanda dari jurusan farmasi ya. Dia memiliki kemampuan mengenai obat-obatan ya. Kemudian dia diminta untuk entah itu menyampaikan materi atau entah itu mengikuti kompetisi tentang farmasi. Sebenarnya dia bisa, tapi dia nggak mau karena dia merasa sainganku kok kayaknya hebat-hebat ya, sainganku kok kayaknya pinter-pinter ya, kayaknya dia lebih jago. Akhirnya Mbak Nanda nggak mau, padahal sebenarnya bisa. Lah beda lagi kalau misalnya Mbak Nanda ini anak farmasi, kemudian diminta untuk mengikuti kompetisi yang di luar farmasi misalnya. Jadi Mbak Nanda kan belum paham nih, misalnya disuruh mengikuti kompetisi multimedia nih misalnya, ya mungkin paham sedikit-sedikit ya, tapi kan tidak mendalam. Nah itu baru boleh kita misalnya menolak atau menyampaikan, maaf aku nggak bisa nih untuk ikut kompetisi ini karena memang ini bukan bidang aku, jadi ya mohon maaf saya tidak bisa. Nah itu boleh. Kalau seperti itu bukan insecure karena memang kita apa ya, bukan bidang kita kurang paham, boleh untuk menolak. Tapi kalau misalnya apa yang sudah kita miliki atau itu menjadi bagian dari kemampuan kita, ya ikuti aja, nggak apa-apa. Justru kalau misalnya kita menolak ya karena berbagai macam alasan, mungkin itu yang menjadikan insecure. Jadi coba saya tanya ke teman-teman semua, benar kalian merasa insecure atau diri kalian sendirilah yang membuat kalian merasa insecure? Atau sebenarnya kita merasa insecure dari diri kita atau karena standar sosial yang dibuat oleh lingkungan sekitar? Misalnya nih, kita merasa percaya diri karena memang kita ya kayak Mbak Nanda tadi hanya menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Itu dari faktor internal. Kalau kita merasa minder di standar sosial cantik misalnya ya, kita merasa minder karena diri kita misalnya kita merasa aku kayaknya kurang tinggi badanku nggak lebih dari 150 cm misalnya itu, atau merasa berat badanku kayaknya berlebihan deh, atau hidungku ya gini kurang mancung misalnya. Itu dari faktor internal kita merasa minder karena ya memang diri kita seperti itu misalnya, atau kita minder karena standar cantik yang dibuat oleh lingkungan sekitar. Bahwa cantik di lingkungan sekitar ini biasanya apa? Standar cantik di lingkungan sekitar itu apa? Misalnya orang-orang membuat standar cantik itu kalau misalnya tinggi, putih, hidungnya mancung, terus berat badannya ideal. Nah, akhirnya kita minder karena standar dari orang-orang itu, dari standar lingkungan, bukan karena memang dari diri kita. Atau kita merasa tidak percaya diri karena memang kita merasa kemampuan kita nggak bisa, kita bukan nggak bisa, kurang misalnya, ya kurang mampu. Misalnya kita tidak pede karena memang kita merasa kurang mampu, atau kita merasa tidak percaya diri karena orang-orang di luar sana menjudge kita, merendahkan kita. Alah, kamu tuh kayaknya nggak bisa melakukan ini, melakukan itu misalnya. Itu susah kalau buat kamu mah nggak bisa. Akhirnya kita merasa minder ya. Jadi kita lihat lagi, kita tidak percaya dirinya itu memang dari diri kita atau karena orang lain, karena kita merasa direndahkan atau apa ya, tidak dihargai oleh orang lain. Atau juga misalnya tadi sudah percaya diri, terus ada cantik ya, cantik atau ganteng ya, terus mungkin kaya. Kita tidak percaya diri karena memang apa ya, kemampuan kita mungkin dari sisi finansialnya memang kurang sehingga kita tidak merasa percaya diri, atau karena
orang-orang yang membuat apa, membuat standar sosial tentang kekayaan itu bahwa orang sukses itu harus memiliki pekerjaan yang gajinya sekian juta misalnya, punya mobil banyak misalnya. Coba kita lihat lagi, apakah kita karena faktor eksternal dari luar atau memang karena faktor internal dari dalam diri kita. Lalu kemudian ada langkah-langkah untuk mengendalikan insecure. Yang pertama ada jatuh cinta dan PDKT. Kira-kira jatuh cinta dan PDKT sama siapa? Jadi yang dibahas di sini, langkah-langkah untuk mengendalikan diri itu bukan jatuh cinta dan PDKT dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Bukan ke orang lain, mencintai diri kita sendiri, berusaha mengenali diri sehingga merasa nyaman. Kita sering sekali ya kalau sama orang lain kita PDKT, terus kita bisa dekat sama orang lain, kita bisa mengerti orang lain, tapi kok sama diri kita nggak pernah, atau sama diri kita kok susah. Karena ketika kita sudah bisa mengenali diri kita, maka kita bisa mengendalikan atau siap menghadapi rasa insecure tersebut. Kita sering banget ngomong sayang ke orang lain, misalnya entah itu pasangan atau sahabat ya misalnya. Kita lupa untuk bilang sayang kepada diri kita sendiri. Sering nggak kita berusaha mengenali orang lain dengan pendekatan misalnya, terus kalau kita mau deket sama orang lain pastinya dimulai dari pendekatan dulu kan ya. Pengen nih deket sama Mbak Nanda, aku pengen sahabatan sama Mbak Nanda. Oke, berarti aku harus apa? Aku harus deket sama dia, aku harus tahu Mbak Nanda ini sukanya apa ya, Mbak Nanda ini orangnya gimana ya. Terus setelah itu kita bisa dekat dengan Mbak Nanda, kita bisa nyaman, bahkan kita bisa sayang sama Mbak Nanda misalnya seperti itu ya. Nah sama itu kita lakukan ke diri kita sendiri sebelum ke orang lain, ya ke diri kita sendiri dulu. Coba kenali diri kita, PDKT sama diri kita, kira-kira aku seperti apa ya orangnya. Kita harus mengetahui apa yang kita suka, apa yang nggak kita suka, kelebihannya. Oh, aku nggak suka seperti ini, aku suka seperti ini. Terus kayaknya ini kemampuanku deh, ini kelebihan aku, oke aku tonjolkan. Atau aku bisa sih sebenarnya tapi kayaknya kurang mampu kalau di suatu bidang ini misalnya, ya mungkin itu kelemahan karena setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahannya. Lalu yang kedua ada menerima diri apa adanya tanpa syarat. Kalau kalian jujur sama diri kalian sendiri, mungkin ada banyak ya yang sudah kenal sama diri sendiri, atau mungkin masih ada di tahap berusaha untuk mengenali diri sendiri. Kira-kira kalau Mbak Nanda udah kenal belum sih sama dirinya sendiri? Tapi selalu mikir misalnya, Bu, aku itu orangnya malesan, Bu. Terus untuk ukuran badanku ya oke lah diterima sama orang-orang. Tapi Bu, kalau misalnya hidungku sedikit mancung aja, kayaknya aku lebih oke deh, Bu. Gitu. Jadi di tahap pertama kita sudah kenal sama diri kita. Kita orangnya malesan. Terus ya untuk ukuran fisik okelah diterima sama orang-orang, kita sudah tahu. Tetapi kita tidak bisa menerima apa adanya, yaitu seperti tadi, kalau misalnya hidupku sedikit mancung sedikit aja, kayaknya akan lebih keren deh, kayaknya lebih oke deh. Jadi memang ada banyak faktor yang yang membuat kita bisa mengenali diri atau tidak.
Tapi dari diri kalian sudah mengapresiasi diri kalian atau belum sih? Jadi coba ya, kalau misalnya untuk yang kedua, langkah yang kedua, menerima diri apa adanya tanpa syarat. Coba deh nanti kalian bisa puter atau cari lagu Yofi Nuno yang judulnya Cinta Tanpa Syarat. Nggak salah itu sih. Coba kalian bayangkan jika yang ada di lagu itu adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan membayangkan orang lain ya. Tapi kalian bayangkan yang ada di lagu itu adalah diri kita sendiri. Coba nanti didengarkan, diresapi, seperti itu ya. Jangan mikirin orang lain, tapi ke diri kita sendiri dulu. Kemudian yang ketiga ada menyatakan sayang atau cinta kepada diri sendiri. Kalau kalian mungkin sering ya ngomong sayang ke orang lain, ke teman misalnya, atau ke saudara misalnya, atau ke orang tua, tapi kita lupa untuk mengucapkan sayang atau cinta kepada diri kita sendiri. Benar nggak? Benar pernah? Ya. Untuk mengutarakan, ya udah bagus berarti ya sudah pernah menyampaikan dan mengutarakan sayang. Coba deh nanti dicoba ya. Terserah itu bentuknya seperti apa. Terserah kalian cara untuk menyatakannya seperti apa, boleh di cermin misalnya sambil melihat dirinya, atau seperti apa senyaman kalian, coba deh diresapi pelan-pelan. Lalu kemudian ada berusaha mengapresiasi atau menyatakan dan beri semangat dan perhatian kepada diri sendiri. Seringkali kita memberi semangat ya sama orang lain, sama teman misalnya. Kalau misalnya teman lagi merasa galau, kita sering banget ya ngasih semangat sama teman. Semangatlah, kamu pasti bisa kok melalui ini. Atau mungkin misalnya teman mau mengikuti kompetisi, kita bisa menyemangati dia. Semangat ya, kamu pasti bisa kok melakukan yang terbaik. Sering nggak kita seperti itu? Tapi kita kadang lupa untuk mengapresiasi diri kita. Misalnya nih, kita udah ikut kompetisi ya, ibaratnya. Kita sudah melakukan atau menunjukkan kemampuan kita. Tapi setelah itu, kita selalu bilang seperti ini mah belum apa-apa, masih banyak kok yang lebih bagus dari aku. Padahal kita sudah menunjukkan kemampuan, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kita masih sering aja bilang ke diri kita masih belum baik, masih ada yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kita gagal, selalu menyalahkan, gini aja nggak bisa, ini lu gampang, gini aja kok gagal, apa sih aku itu. Pernah nggak seperti itu? Sering ya, kadang-kadang ya. Kalau untuk yang sudah bisa mengendalikan ya bagus, kalau yang belum bisa mengendalikan ya kita belajar bersama-sama. Saya pun di sini juga masih sama-sama belajar sama kalian. Coba kalian apresiasi apa yang perlu diapresiasi. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan yang terbaik ya, kalian beri apresiasi. Misal ini ya, di situasi seperti ini ya, contohnya kalian memberi apresiasi. Aku keren banget deh, udah bisa bertahan sejauh ini di tengah pandemi misalnya. Aku harus berjuang belajar online, misalnya aku melawan rasa malasku selama ini. Atau teman-teman semua, teman-teman yang kelas 10 ya, aku udah bagus bisa melalui tahun-tahun akhirku di bangku SMP dengan keadaan dan suasana seperti ini, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak belajar secara tatap muka bersama teman-teman dan guru. Aku bisa melaluinya loh ternyata, dan aku masih bisa mencari cara untuk tetap sehat mental selama ini. Dan aku juga bisa
cari hal yang bermanfaat juga ketika sedih seperti itu. Terus misalnya kita sedih, ya kita juga harus memberikan perhatian kepada diri kita. Misalnya nih, ya udah deh nggak apa-apa selama pandemi ini yang kemarin-kemarin mungkin aku belum maksimal untuk belajarnya, misalnya aku belum bisa mencapai sesuatu yang diinginkan misalnya selama pandemi kemarin. Udah deh nggak apa-apa, ayo mulai sekarang untuk teman-teman semua misalnya di SMK sini, oke, aku akan memulai semuanya lagi dari awal di SMK Agama Cendekia. Aku akan lebih giat lagi belajarnya, aku akan semangat lagi belajarnya untuk bisa mencapai apa yang belum aku capai sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi baik kita sudah melakukan yang sudah kita inginkan atau yang terbaik, atau maupun yang belum kita dapatkan, kita juga harus apresiasi kepada diri kita. Seperti itu. Kalau kita ke orang lain ya, setelah nyaman kan pasti bisa ngomong ya. Setelah kita merasa nyaman sama orang lain, terus kita bisa ngomong, misalnya curhat, misalnya udah nyaman sama Mbak Nanda, oke aku mau curhat seperti ini sama Mbak Nanda karena aku yakin Mbak Nanda bisa menjaga rahasiaku misalnya. Sama seperti diri kita. Ketika kita sudah nyaman sama diri kita sudah tahu diri kita, maka ya ketika kita menghadapi insecure itu kita akan bisa mengendalikan insecure tersebut. Sekali lagi ya, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah, tapi kita sama-sama masih belajar. Saya dan teman-teman semua di sini juga sama-sama belajar untuk bisa terus mengendalikan ketika misalnya insecure itu muncul, atau bisa menjadikan insecure itu sebagai insecure yang positif. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada stop membandingkan pada apa yang tak sebanding. Jadi di awal aja kata-katanya udah membandingkan ya, membandingkan itu ibaratnya sudah kurang baik mungkin ya, karena setiap diri kita tadi seperti yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Nanda, setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Setiap orang punya keunikannya masing-masing. Kita sama orang lain beda. Ukuran baju saya dan ukuran Mbak Nanda berbeda. Ukuran sepatu saya dan Mbak Nanda berbeda. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita harus sama seperti orang lain. Misalnya kita sama saudara kandung kita sendiri aja ya, itu pasti nggak sama persis. Anak kembar tuh nggak sama persis. Pasti ada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Dan setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Lalu yang kedua, yang pertama sudah membandingkan ya, sudah salah. Yang kedua tak sebanding lagi. Jadi ya udah nggak sama, tak sebanding pula. Membandingkan itu boleh ya teman-teman, seperti yang di awal tadi, kalau misalnya menjadikan lebih positif. Oke, nggak apa-apa kalau mau membandingkan biar kita semakin semangat. Oh dia pinter ya, dia bisa melakukan ini itu, oke. Aku sebenarnya kalau sekarang belum bisa, tapi aku akan semangat. Pasti nanti ke depannya aku pasti bisa seperti dia. Terus membandingkan itu juga boleh kepada apa yang sudah lebih berhasil dari kita untuk memotivasi kita. Misalnya seperti tadi yang di awal kita melihat mau di Ayunda misalnya ya, dia sudah berhasil bisa melanjutkan sekolahnya bagus misalnya. Boleh kita membandingkan, tapi untuk yang lebih semangat, agar kita lebih semangat boleh. Tapi kalau membandingkan yang justru malah membuat kita insecure ya, kita coba lagi belajar agar bisa mengendalikan seperti itu. Tapi di sini banyak ya orang yang salah menerapkan pada konsep membandingkan. Lalu ada konsep membandingkan yang tepat. Bagaimana konsep membandingkan yang tepat? Ibaratnya kita sedang naik tangga, kemudian kita yang ada di tengah-tengah, ibaratnya kita yang ada di tengah-tengah.
Pasti di atas kita itu ada orang dan di bawah kita pun ada orang. Ketika kita memerlukan hal yang positif untuk memotivasi, maka kalian lihatlah orang yang di atas kalian agar kalian bisa menjadi semangat dan bisa memotivasi kalian. Tetapi ketika kalian merasa insecure, coba kalian lihat yang ada di bawah kalian. Gitu. Misalnya, ternyata masih banyak ya orang yang kurang beruntung seperti aku, misalnya bisa tidur dengan nyaman, bisa tidur dengan nyenyak, bisa sekolah dengan nyaman, ada fasilitas untuk pendidikan misalnya. Bersyukur ya aku di sini, seperti itu. Ketika kalian merasa insecure. Banyak dari kita akhirnya insecure karena kita selalu lihat ke atas. Kita sudah punya prestasi nih, misalnya. Tapi kita selalu masih aja ada yang kurang ya. Aku udah berprestasi tapi rasanya kok kayaknya dia masih bagus deh, lebih bagus dari aku, seperti itu. Jadi motivasi, tapi apa ya, masih aja ada yang kurang seperti itu. Kita sudah menunjukkan, tapi kita tidak mengapresiasi. Kita malah menjudge diri kita. Aku sudah menunjukkan, tapi kayaknya masih belum ada apa-apa dari ini. Harusnya kita mengubahnya menjadi aku sudah menunjukkan kemampuanku yang terbaik. Semoga kedepannya nanti aku akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu mungkin yang bagus. Terus kemudian yakin sama diri kita ya. Seperti yang tadi di awal kita sudah bilang, ketika saya insecure misalnya sama Mbak Nanda pun juga akan insecure sama orang lain. Jadi pasti teman-teman ada aja yang merasa iri sama kita, bener nggak? Ya kan? Pasti aja ada orang yang iri. Padahal kita sebenarnya insecure juga sama orang lain. Kita juga iri sama orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang iri sama kita. Gitu. Kita itu sering sekali ingin menjadi orang lain. Aku pengen jadi dia. Dia kayaknya enak deh. Dia cantik, dia uangnya banyak misalnya. Tapi ada juga orang yang ingin menjadi diri kita. Kita lupa akan hal itu karena kita selalu melihat ke orang lain. Kita lupa bahwa ada juga yang menginginkan menjadi diri kita. Seperti itu. Lalu lakukan apa yang kalian suka. Cara bukan menghilangkan ya, mungkin mengendalikan insecure, yaitu dengan memahami diri dan mengimbangi dengan hal positif. Contoh ya, malas itu adalah sifat manusia, tapi ketika kita sibuk melakukan hal positif, maka kita nggak akan sempat untuk malas. Ketika kita sudah melakukan apa yang kita suka, akhirnya kita lupa sama insecure itu tadi, karena kita sudah sibuk ya untuk melakukan hal-hal yang memang kita suka. Jadi itu tadi di awal, pahami diri kita, apa yang kita suka gitu, gali lagi kita itu seperti apa, biar apa ya, biar kita tahu, biar kita nyaman, bagaimana diri kita, bagaimana kita bisa mengendalikan jika tiba-tiba ada insecure, bagaimana kita bisa menjadikan insecure itu sebagai hal yang positif, bukan yang negatif, seperti itu. Tidak sampai berhenti di situ ya, yang paling penting itu adalah bersinarlah dengan diri kalian. Bersinarlah pada apa yang kalian suka. Misalnya tadi sudah saya sampaikan ya, Mbak Nanda ini dari jurusan farmasi, dia kemampuannya ada di bidang farmasi misalnya. Oke, Mbak Nanda bisa bersinar dengan
kemampuannya di bidang farmasi itu. Tunjukkan bahwa misalnya Mbak Nanda besok-besok ingin jadi apa misalnya? Nah, pengen jadi apoteker. Tunjukkan bahwa Mbak Nanda besok-besok pasti akan menjadi apoteker yang handal. Jadi kalian bersinar dengan diri kalian, dengan kemampuan kalian, dengan apa yang kalian suka. Bukan misalnya seperti ini ya. Mbak Nanda orang farmasi nih, terus melihat ada temannya itu jurusan pemasaran misalnya. Katakanlah jurusan multimedia atau temannya itu sukses di bidang lain selain Mbak Nanda, misalnya temannya sukses di bidang band katakanlah. Terus akhirnya kayaknya kalau orang ngeband itu bisa sukses ya. Kalau orang di multimedia misalnya bikin apa ya? Misalnya jadi katakanlah ya itu tadi band ya misalnya. Akhirnya Mbak Nanda melihat orang tersebut, oh ternyata kalau jadi pemain band atau misalnya penulis ternyata bisa jadi sukses ya. Oke, aku mau ikut deh. Aku kayaknya kalau farmasi ya gini-gini aja misalnya. Mau jadi nyoba deh jadi penulis. Padahal jadi penulis bisa di apa namanya digali lagi. Tapi kemampuan Mbak Nanda sebenarnya nggak ada di situ. Tapi karena kita melihat atau Mbak Nanda melihat temannya itu sukses di bidang tersebut, Mbak Nanda akhirnya ingin. Jadi akhirnya Mbak Nanda mungkin nantinya bisa bersinar, tapi bukan bersinar apa dengan diri sendiri, bukan bersinar dengan apa yang dia suka. Beda lagi kalau Mbak Nanda memang dunianya di farmasi, terus Mbak Nanda apa namanya suka keahliannya di farmasi, terus dia bersinar, maka dia bersinar dengan dirinya sendiri. Seperti itu akan lebih apa ya, akan lebih bagus mungkin ya kalau kita memang mengoptimalkan, kita bisa berkembang, kita bisa bersinar dengan kemampuan kita gitu. Jadi teman-teman, yuk kita berusaha ya untuk jadi orang yang bangga dengan apa yang telah dilakukan dengan usaha sendiri ya. Bangga bukan berarti membanggakan, tapi kita bangga, oh kita udah bisa melakukan seperti ini, aku bangga dengan diriku. Beda ya kalau membanggakan itu pasti inilah aku bisa melakukan ini, kalian nggak bisa kan, seperti itu ya. Jadi beri apresiasi, jangan lupa kepada diri kalian, beri reward untuk diri kalian kalau misalnya kalian sudah melakukan yang terbaik untuk diri kalian. Semua butuh proses, tidak bisa instan. Saya di sini juga sama seperti teman-teman semua, kita sama-sama belajar. Ayo sama-sama kita berusaha terus bertumbuh dan jadilah diri kalian seutuhnya. Kemudian langkah penutupnya ya, bersyukurlah, dari insecure menjadi bersyukur. Karena ya inilah yang dibutuhkan manusia, bersyukur. Seperti tadi yang sudah saya katakan, konsep apa membandingkan. Kalau kita butuh motivasi ya kita lihat yang ada di atas kita. Kalau kita sedang insecure dan merasa minder, bisa melihat yang di bawah kita. Gitu. Terus untuk teman-teman semua mungkin ya, untuk kita semua, saya juga mungkin terkadang kita itu masih sering ya untuk merendahkan dan meremehkan orang lain. Bukan hanya kita yang diremehkan dan direndahkan, tapi kadang secara tidak sadar kita pun juga merendahkan dan meremehkan orang lain. Mungkin bisa diingat, atau tujuan kita itu nggak sama. Masing-masing dari kita itu punya goals atau tujuan yang berbeda-beda. Jalannya pun berbeda, lalu startnya itu pun juga berbeda. Meskipun misal kita sepantaran ya, tapi kita nggak bisa untuk jalan bersama-sama karena setiap orang punya tujuannya masing-masing. Meskipun kita sama-sama nih satu angkatan misalnya teman-teman, yang satu tujuannya mau ke A, yang satu tujuannya mau ke B, ya mana bisa kita mau jalan bersama-sama ya. Jadi jangan semua disamaratakan, bahkan sampai membanding-bandingkan.
Kita nggak tahu ya betapa down-nya orang itu, orang yang kita rendahkan misalnya, atau kita banding-bandingkan itu, kita nggak pernah tahu betapa beratnya perjuangan orang tersebut untuk menghilangkan rasa insecure itu karena omongan-omongan dari kita. Karena tiap manusia punya kelebihannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing yang membuat dirinya sangat berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi ya semangat untuk dirimu, diriku, dan diri kita semua. Kita sama-sama belajar bersama-sama, tidak mudah, tapi pelan-pelan aja prosesnya, sedikit demi sedikit, pasti nanti. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa ditanyakan, silakan bisa lewat WhatsApp. Kalau tidak ada ditanyakan, saya tanya ya. Oh iya, silakan. Bu, gimana sih Bu cara kita itu supaya merubah insecure menjadi bersyukur? Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan itu, yang ada konsep membandingkan, ya. Anggaplah kita ada di tengah-tengah, misalnya ini tangga ya, anggaplah kita yang ada di tengah-tengah. Pasti di atas kita itu ada orang, dan di bawah kita itu juga ada orang. Ketika kita merasa butuh motivasi, ya kita lihat yang di atas, kita lihat orang-orang yang sudah lebih sukses misalnya dari kita, atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang mungkin bisa membuat kita menjadi semangat dan termotivasi. Namun ketika kita insecure, coba deh lihat di bawah. Orang yang ada di bawah kita. Mungkin orang tersebut bisa jadi tidak seberuntung kita, misalnya bisa hidup dengan nyaman, misalnya bisa bersekolah, kita bisa makan dengan nyaman, tidur, bisa sekolah dengan enak misalnya, fasilitas semua terpenuhi, sedangkan dia ada di bawah kita yang mungkin tidak bisa merasakan hal tersebut. Jadi itu pasti akan menambah rasa syukur dari kita semua. Kan gimana cara menghadapi insecure itu? Misalnya di lingkungan kita itu ada teman yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng dari kita, terus kita dikumpul di satu tempat itu, gimana cara menghadapi biar kita nggak merasa kayak minder atau insecure? Ya, yang pertama itu tadi kita mengenali diri kita tadi, kita mencintai diri kita, kita sudah paham bagaimana diri kita, kita sudah bisa menerima apapun yang sudah kita miliki. Maka kalau kita sudah bisa menerima diri kita, pasti ya walaupun kita berada di lingkungan yang membuat kita insecure, ya kita pede-pede aja, aku bisa menerima kalau diriku seperti ini gitu. Kecuali kalau itu tadi misalnya ada orang di lingkup tersebut ya yang tidak menghargai kita atau mungkin merendahkan karena kekurangan kita atau apa seperti itu, mungkin kita bisa mencari tempat atau lingkup yang sefrekuensi dulu deh sama kita. Kalau misalnya kita sudah sefrekuensi ya sama orang-orang tersebut, maka kita pasti akan lebih pede daripada dengan orang-orang yang di awal tadi yang Mbak Nanda bilang, yang Mbak Nanda merasa insecure dengan kumpulan tersebut. Tapi bukan berarti kita menutup diri untuk tidak bersosial dengan orang lain. Ya tetap kita bersosial dengan orang lain. Cuman mungkin yang pertama kita cari yang sefrekuensi dulu. Kita bisa merasa nyaman, kita sama-sama dengan orang yang tujuannya sama, mungkin tidak suka membanding-bandingkan seperti itu. Kalau kita sudah merasa pede, maka dimanapun kita berada,
Meskipun mungkin dari kita merasa minder, ya kita akan tetap pede. Yang awalnya minder ya, misalnya, kita akan tetap pede karena kita sudah bisa menerima diri kita di awal itu tadi. Jadi intinya kita itu jangan pernah insecure ya Bu. Kalau jangan pernah, sepertinya kita manusia ya, masih sering lah ada sesekali insecure, nggak mungkin nggak insecure sama sekali. Sedikit pun itu pasti pernah. Kalau insecure-nya menjadikan positif, ya tidak apa-apa, biar semangat. Tapi kalau yang bahaya yang jadinya negatif, karena kita manusia, jadi sedikit banyak pastilah ada aja kita merasa insecure. Yang penting kita bisa mengendalikan insecure tersebut dan tidak memanjakan insecure tersebut. Gitu. Jadi jangan minder ya buat buat di lingkungan kita itu jangan pernah minder buat untuk insecure itu aja, tapi lebih banyak bersyukur aja. Sekian dari saya dan Bu Ana, semoga bermanfaat buat adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.